Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan yang kita bahas kali ini adalah simpanan giro. Bank dan lembaga keuangan lainnya, kuliah kedua, simpanan giro. Kegiatan penghimpunan dana. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana oleh bank dibagi ke dalam 3 jenis. Satu, simpanan giro, demand deposit. Yang kedua, simpanan tabungan, saving deposit. Dan yang ketiga, simpanan deposito, time deposit. Pembagian jenis di atas dimaksudkan agar para penyimpan memiliki pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan memiliki pertimbangan dan harapan tertentu yang ingin diperolehnya. Simpanan giro. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biljet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Maksud dapat ditarik setiap saat adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Penarikan simpanan giro. Pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan rekening giro tersebut berkurang saldonya, baik ditarik secara tunai maupun non-tunai. Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek, dan penarikan secara non-tunai adalah dengan menggunakan biljet giro atau BG. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya, bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah tersebut untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Syarat-syarat hukum cek. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral diatur KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 178. Pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama bank yang harus membayar atau tertarik, penyebutan tempat dan tanggal cek dikeluarkan, tanda tangan pemilik. Syarat lain yang ditetapkan bank untuk cek. 1. Tersedianya dana yang mencukupi. 2. Ada metra yang cukup. Ketiga, bila ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Berikutnya adalah jumlah uang di angka dan dengan huruf harus sama. Tanda tangan atau stempel perusahaan haruslah sesuai dengan spesimen. Ini lembaran cek. Lihat, ada nama bank di sini. Nama banknya adalah Bank Monas Indonesia. Ada tanggal di kanan
atas tanggal penarikan. Terus ada tulisan atas penyerahan cek ini bayarkan kepada titik. Bisa ditulis dengan tulisan tunai, bisa ditulis dengan tulisan nama yang kita berikan cek, atau juga bisa tidak ditulis. Yang mutlak harus ditulis adalah jumlah nominal dengan huruf dan dengan angka serta tanda tangan. Awas, cek tidak boleh salah tulis, tidak ada coretan, dan tidak boleh ada tanda hapus tulisan. Jenis cek. Jenis cek yaitu cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, cek kosong. Cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Misalnya, bayarlah kepada Tuan Dedi Nurdin sejumlah 10 juta misalnya. Berikutnya adalah cek atas unjuk. Cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalamnya, misalnya tertulis bayarlah tunai atau cash, atau tidak ditulis kata-kata apapun. Yang menerima, yang mendapatkan cek ini bisa menunjukkan ke bank untuk diuangkan. Cek silang. Cek yang di kiri atas diberi tanda silang, sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan dan tidak dapat diuangkan secara tunai di bank, melainkan pemindah bukuan masuk ke dalam rekening yang memegang cek tersebut. Cek mundur. Cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini adalah tanggal 29 September, lalu kita menulisnya di atas cek tersebut adalah tanggal 30 September, maka cek itu dapat diuangkan pada tanggal 30 September. Cek kosong. Cek yang dananya tidak cukup tersedia. Contohnya, nasabah menarik cek senilai 100 juta, tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya sebesar 50 juta. Dalam hal nasabah melakukan penarikan dengan cek kosong 3 kali, maka nasabah tersebut akan di blacklist atau masuk daftar hitam nasabah yang dikeluarkan BI dan disebarkan kepada seluruh bank. Billet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau bank lain. Apabila pemindah bukuan itu ke rekening di bank yang berlainan, maka harus melalui proses clearing. Ini lembaran billet giro. Lihat, ada nama bank di sini. Namanya Bank Monas Indonesia. Ada tulisan billet giro. Ada tanggal di kanan atas tanggal penarikan. Terus tertulis diminta kepada saudara pada tanggal ... memindahkan sejumlah dana atas beban rekening kami sejumlah ... diisi nilai nominal dengan angka dan huruf tidak berbeda, dilanjutkan atas nama dan bank ditulis, bisa juga ditulis, bisa juga tidak ditulis. Yang mutlak harus ditulis adalah jumlah nominal dengan huruf dan dengan angka serta tanda tangan. Awas, billet giro tidak boleh salah tulis, tidak ada coretan, tidak boleh ada tanda hapus tulisan.
Syarat-syarat yang berlaku untuk biljet giro antara lain: 1. Ada nama biljet giro dan nomor serinya. Kedua, perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Ketiga, nama dan tempat bank tertarik. Kelima, jumlah dana yang dipindah bukukan dalam angka dan huruf. Dan berikutnya adalah nama pihak penerima. Syarat lain yang ditetapkan bank untuk biljet giro: tanda tangan penarik dan stempel perusahaan, tempat dan tanggal penarikan, nama bank yang menerima pemindah bukuan. Jika tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Jika tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Alat penarikan lainnya adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau pada bank yang lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindah bukuan. Bunga atau jasa giro: setiap penyimpan yang menyimpan dananya di rekening giro akan memperoleh balas jasa berupa bunga. Bunga dalam simpanan giro biasa disebut jasa giro. Ini dihitung dengan berbagai metode. Jasa giro yang diberikan bank tidak besar. Kita lihat contoh Bank Mandiri menghitung 0 sampai dengan 10 juta, jasa gironya 0% per tahun. 10 juta sampai dengan 100 juta, jasa gironya 0,25% per tahun. 100 juta sampai dengan 500 juta, jasa gironya 1% per tahun. 500 juta sampai dengan 1 miliar, jasa gironya 1,25% per tahun. Di atas 1 miliar, jasa gironya 1,90% per tahun. Oke, demikian kita telah melakukan pembahasan simpanan giro. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya. Sekian dan terima kasih.